Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mita Asyita Rahmawati. Pada kesempatan kali ini, Jumat 2 Oktober 2020, tepatnya pada minggu ke-6, saya akan menyampaikan lanjutan dari perkuliahan sebelumnya. Nah, pada kali ini kita pertama-tama membahas tentang kompetensi dan skills pada manajemen proyek itu. Nah, jadi ada 5 ya. Di sini saya beri pengantar dulu sebelumnya. Jadi seperti yang udah kalian tahu, jadi manajemen proyek itu kan merupakan tanggung jawab dari manajer proyek pastinya. Nah, tapi manajer proyek itu kan tidak secara langsung terjun ke lapangan untuk masing-masing bidang-bidangnya. Dia pasti harus mengetahui secara umum proyek itu seperti apa dan jalannya sampai bisa jalannya proyek itu seperti apa. Dia harus tahu. Tapi untuk fokus ke salah satu bidang, dia pasti membutuhkan bantuan dari orang lain seperti itu. Nah, ini berdasarkan buku panduan manajemen proyek di New York ya, di situ Project Management Guidebook pada tahun 2003. Nah, mengidentifikasi ada 5 set inti kompetensi dan keterampilan untuk project manager. Nah, di situ apa aja? Yang pertama, komunikasi. Nah, pasti kita tahu ya, jadi keterampilan komunikasi yang baik itu merupakan persyaratan yang penting dari seorang manajer proyek. Nah, komunikasi dalam manajemen proyek adalah bagaimana dia bisa berbicara dan juga bisa mendengarkan. Itu skill yang sangat pentingnya. Nah, manajer proyek juga harus dapat menyampaikan pesannya dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, pada saat yang sama, dia juga harus bisa mendengarkan saran dan ide yang dikemukakan oleh sponsor atau yang membiayai proyek tersebut. Juga selain sponsornya atau yang membiayai, juga harus bisa mendengarkan dari anggota timnya dan juga pemangku kepentingan lain yang ada di proyek tersebut maupun yang di luar dari organisasinya. Nah, seperti itu. Itu skill komunikasi. Nah, selanjutnya di situ ada leadership of changing organization atau kepemimpinan dari organisasi yang dinamis gitu ya, berubah-ubah gitu. Jadi semua proyek pasti terlibat dalam perubahan budaya organisasi. Nah, ini terpengaruh baik secara waktu ataupun tantangan dari zaman itu sendiri. Struktur kelembagaannya, bisnis, proses, dan juga orang-orangnya gitu. Karena kita tahu bahwa proyek itu waktunya singkat ya, jadi otomatis kalau ada proyek kembali bisa jadi secara kelembagaan, prosesnya maupun orang itu kemungkinan bisa berbeda gitu. Jadi manajer proyek di sini mengambil peran sebagai manager of change-nya gitu, yang mengarahkan organisasi terkait melalui transisi tersebut dengan gangguan supaya bisa berjalan dengan gangguan yang minimal terhadap organisasi bisnisnya. Terus perubahan dari staf-stafnya itu seperti apa dengan biaya yang serendah mungkin. Yang kita tahu prinsip dari manajemen itu ya. Jadi biaya yang rendah, waktunya yang realistis, hasilnya tercapai. Nah, seperti itu. Selanjutnya di managing politics and conflict. Nah, manajer proyek ini juga harus memiliki atau pastinya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keberhasilan suatu proyek. Nah, dia ini
melakukannya punya otoritas dan juga kendali mutlak atas staf-staf yang ada di bawahnya atau berbagai macam baik itu sumber daya baik itu manusia maupun alat maupun fasilitas lain seperti itu. Nah, karena itu manajer proyek ini harus cerdas gitu ya, secara politik maupun dia bisa memanajemen konflik seperti itu. Dia harus juga bisa menjadi solusi atau mencari solusi terhadap perselisihan atau konflik yang terjadi pada anggota tim proyek, dan juga bisa jadi ke pemangku kepentingan proyek lainnya yang terlibat seperti itu. Nah, selanjutnya kita sampai di poin yang keempat, yaitu tim leadership. Nah, ini pasti kalian juga pasti tahu ya, namanya juga manajer. Dia pasti harus mempunyai kepemimpinan tim. Nah, di sini memang pengalaman ya yang paling mempengaruhi. Jadi semakin banyak pengalaman, nah itu akan mempengaruhi kinerja dari si manajer proyek itu sendiri. Makanya biasanya untuk jabatan manajer ini dia sangat dipengaruhi oleh pengalaman, atau kalau di rekrutmen gitu biasanya untuk manajer gitu pasti mencantumkan pengalaman, lama pengalaman, dan juga pengalaman apa aja gitu yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, ini fungsinya apa? Dia dibutuhkan karena dia harus membangun suatu tim di proyek tersebut yang efektif dan koheren gitu. Nah, sebagai pemimpin tim, manajer proyek ini juga harus terus bisa memotivasi dari anggota tim tersebut. Jadi bisa memberi mereka manfaat, peluang, terus gambaran hambatannya seperti apa, nanti penyelesaiannya seperti apa. Nah, itu. Dia harus punya pengalaman dan keterampilan yang mumpuni ya, gitu, dalam suatu proyek. Nah, sehingga dia bisa mendelegasikan atau memberdayakan orang-orang yang memang cakap untuk kemudian berada di bawah kontrolnya. Dia juga pada saat yang sama, dia juga bukan hanya kepemimpinannya saja, tapi dia juga harus punya akuntabilitas dan juga disiplin, sehingga apa yang dikerjakan itu bisa transparan dan dia bisa menyelesaikan masalah atau situasi yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, yang kelima yaitu skill building trust and credibility, yaitu membangun kepercayaan dan kredibilitas. Nah, di manajemen proyek ini, tugas ini sebenarnya sangat sulit ya dikerjakan oleh manajer proyek itu. Kalau semisal dia tidak memperoleh kepercayaan baik dari sponsor proyeknya itu sendiri atau yang membiayai proyek, staf proyeknya sendiri, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Kepercayaan dan kredibilitas ini tidak bisa dibangun dalam semalam. Mereka harus dikembangkan, dan juga hal ini menginspirasi harusnya untuk staf-staf yang ada di bawahnya. Nah, manajer proyek ini sebaiknya dapat menunjukkan perilaku yang kompatibel dengan kompetensi dan syarat keterampilan yang dia memang persyaratkan itu, dan dia harus bisa menunjukkan itu kepada staf di bawahnya dan juga para pemangku kepentingan lainnya seperti itu. Ya, bahasa simpelnya jaim gitu ya, jaga image. Jadi seperti itu. Bukan hanya kompetensi dan keterampilan teknis aja yang dibutuhkan oleh manajer proyek, tapi juga harus bisa mempertimbangkan syarat-syarat lain mungkin yang diminta oleh
sponsor proyek atau pemangku kepentingan yang lain. Dia harus bisa memposisikan diri, atau kalau bahasa Indonesia mawas diri gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke project initiation activities. Nah, ini merupakan kegiatan pertama di manajemen proyek yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, di situ terlihat ada preliminary project organization. Jadi sebelumnya jadi logikanya kan ya. Jadi pekerjaan awal itu pastinya didului dengan adanya inisiasi proyek. Yang seperti udah pada pertemuan sebelumnya itu merupakan dia tuh fase pertama dari si PMLC. Apa PMLC? Coba nanti dibuka lagi ya. Barangkali lupa. Nah, dalam prakteknya manajer proyek ini sebenarnya dia baik dari awal maupun akhir dia harus menyiapkan ini. Dia harus siap secara fisik dan mental gitu ya. Nah, terlebih dahulu dia mendefinisikan output apa yang dibutuhkan sampai si proyek tersebut selesai. Lalu membuat perkiraan awal dari sumber daya yang dibutuhkan itu apa aja gitu. Dan akhirnya mengembangkan strategi apa yang diperlukan untuk membangun dan menyampaikan keluaran dari proyek dengan tepat sesuai dengan anggarannya maupun sesuai dengan spesifikasi yang memang sudah dibutuhkan. Nah, ini di preliminary project organization atau organisasi dari pendahuluan proyeknya itu. Jadi kegiatan dalam tahap inisiasi proyek ini sebagian besar dilakukan oleh si manajer proyek. Mungkin dengan bantuan satu atau lebih dari analis sistem sendiri atau spesialisnya. Nah, tugas pertama dari inisiasi proyek ini adalah menentukan tujuan dari proyek yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya dia mengidentifikasi kendala baik waktu, spesifikasi, dan biaya. Nah, goal statement-nya itu apa aja sih di bagian preliminary project organization ini? Yang pertama yaitu spesifik. Nah, so that any individuals with basic knowledge of the project can understand the goals. Jadi bikin tujuan yang jelas, yang spesifik, sehingga setiap individu yang ada di bawahnya si manajer itu, baik staff maupun sebentar sorry. Kita kembali lagi tadi sampai spesifik gitu ya, sehingga semua atau organisasi di bawahnya, baik itu staf maupun jabatan yang lain, itu punya pengetahuan dasar tentang proyeknya atau memahami tujuannya secara jelas gitu. Nah, selanjutnya concise and clear so that there is no scope for ambiguity or project creep within the context of the project's activities. Jadi kalau di translate itu slide pertama tadi udah spesifik ya, yang kedua ada ringkas dan jelas, dan yang ketiga measurable atau terukur, dan yang keempat itu
accurate viewpoint, terus realistik. Jadi tujuannya itu harus spesifik, ringkas dan jelas pastinya, sehingga tidak ada ruang lingkup yang menggambarkan ambiguitas atau bikin ambigu gitu ya dari konteks si kegiatan proyek tersebut. Terus terukur itu untuk menentukan dengan jelas apakah pernyataan tujuan tertentu itu tercapai dari apakah dari yang spesifik dan ringkas tadi itu bisa tercapai juga di akhir gitu. Selanjutnya disepakati yaitu sponsor dan perwakilan dari calon pemangku jabatan itu tahu gitu. Jadi sepakati bersama antara si manajer, sponsor, dan juga perwakilan dari calon pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya realistis. Nah, ini penting juga. Jadi bagaimana kita tahu itu tercapai gitu, terjangkau, dan kelanjutan secara finansialnya itu teknis dan secara politisnya itu pasti terjangkau oleh kita, bisa tercapai dan itu masuk akal gitu. Nah, selanjutnya nah, developing project activities. Nah, di sini berarti mengembangkan dari aktivitas proyek itu sendiri, seperti yang udah dijelaskan juga bagaimana kita kemarin udah menjelaskan bagaimana pendekatan si top down itu ya. Jadi fase pertama, fase kedua, sampai fase ketiga, yaitu kalau fase pertama itu memulai proyek, yang kedua merencanakan proyek, dan yang ketiga menjalankan proyek itu sendiri. Nah, itu hierarkinya seperti itu. Selanjutnya yaitu identifying project resource. Nah, pada project inisiasi ini kita udah mulai membahas ya bagaimana mengidentifikasi dari sumber daya dari project tersebut. Sorry. Jadi semua kegiatan proyek itu membutuhkan sumber daya, baik itu keuangan, manusia, dan juga teknologi yang udah kita bahas sebelumnya juga. Yang untuk mendukung terselesainya proyek itu. Nah, selain sumber daya yang dibutuhkan untuk aktivitas mereka, mereka harus bisa mengidentifikasi itu, gitu, supaya lebih mudah gitu ya. Kira-kira segini cukup nggak, segitu cukup nggak, kayak gitu. Apakah ini sebaiknya dilakukan supaya lebih cepat selesai? Apakah ini yang harus dihindari, seperti itu? Nah, itu semua harus jelas. Nanti biasanya itu ada tabel-tabel. Kita bikin tabel di sini. Mungkin nanti di slide setelah ini ada tabelnya, mungkin sebentar. Nah, ini ada cost benefit analysis, terus writing a project proposal. Sebentar, apakah di sini ada ya tabelnya? Oh, kan yang ini tabelnya. Ya pasti yang tadi itu, yang di slide sebelumnya. Nah, ini yang identifying project resource ini biasanya nanti ada tabel. Tabelnya itu isinya apa aja. Nah, di situ biasanya kita bikin yang paling atas tuh biasanya ada organization name atau nama organisasinya apa. Selanjutnya projectnya namanya apa. Nah, selanjutnya di breakdown lagi tuh. Aktivitasnya mau apa aja. Nah, itu dibagi per waktu kegiatan atau biasanya per termin kayak gitu. Terus personelnya siapa aja. Nama personnya, lama waktu kontraknya, biaya yang dikeluarkan. Nah, selanjutnya di kolom sebelahnya mungkin kayak gitu ya. Ada fasilitas apa yang digunakan. Terus ada equipment. Terus ada materials. Terus others. Others di sini juga menyesuaikan dari jenis proyeknya seperti apa. Jadi nanti ada hal-hal lain mungkin dari selain activities, personal, facilities, equipment, materials gitu yang dibutuhkan. Nah, itu bisa masuk di others, menyesuaikan dari tujuan apa dan spesifikasi yang dipakai.
Nah, selanjutnya kita masuk ke cost benefit analysis, yaitu many organizations require a cost benefit analysis to be conducted as part of the project initiation process. Jadi banyak organisasi yang membutuhkan cost benefit analysis ini di project initiation. Ini pasti penting banget sih. Jadi kita harus tahu secara di awal gitu kan, biaya yang dibutuhkan dan juga semisal ada benefit gitu ya. Benefit kira-kira berapa sih benefit kita kalau kita mengerjakan ini sampai akhir. Nah, itu di awal sudah diperhitungkan semua. Karena kita sebelumnya di identifying project resource itu kita udah bikin berapa orang yang dibutuhkan, fasilitas apa yang dipakai, materials, methods gitu ya, berbagai macam udah diidentifikasi di awal seperti itu. Nah, selanjutnya di writing a project proposal. Nah, pastinya ini tuh nyambung memang di bagian akhir banget kan. Jadi setelah preliminary project organization, developing project activities, identifying project resource, ada cost benefit analysis, writing a project proposal. Nah, ini di bagian akhir banget. Nah, kalian juga pasti pernah kan tuh anak-anak KM mungkin sudah sering bikin proposal kegiatan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sampai biasanya dibikin time schedule. Di proyek proposal ini juga ada tinjauan dari proyeknya nanti seperti apa ya, ada tinjauan proyek atau bentuk definisi dari proyek. Jadi lengkap sih seperti kalian juga bikin proposal biasanya itu. Bedanya apa nanti di proyek itu nanti lebih rinci lagi sesuai dengan apa metode yang udah kita bahas sebelumnya. Nah, sebagai alternatif juga kita bisa kayak mencantumkan usulan solusi. Jadi nanti proyek yang kita lakukan ada alternatif propose solution gitu. Nah, di sini di slide setelahnya ya. Jadi ada value of potential benefit by percentage of productivity gain. Jadi sampai bikin apa kayak potensi penghasilannya nanti seperti apa. Nah, itu dibikin per tahun berjalan ya, per tahun berjalan dari pengerjaan proyek itu. Jadi tahun ini berapa, tahun depan berapa, depannya berapa. Nah, itu kalau misal memang proyeknya hanya berapa bulan itu mungkin ya, itu per bulan seperti itu perhitungannya. Nah, ini ada tabelnya. Selanjutnya pada bagian project planning process, di situ ada recruiting and organizing the project team, refining the project plan, potential risk and opportunity analysis. Nah, saya akan jelaskan secara cepat ya. Jadi di sini selanjutnya kan kita di proses perencanaan dari proyek itu. Nah, ini proses tahap perencanaan proyek itu bisa relatif sederhana gitu ya.
Dia membuka jalan untuk mengubah ide di inisiasi proyek tadi menjadi real gitu, di tahap eksekusi nantinya. Nah itu dia udah bikin tim proyek dan juga pengembangan dari proyek itu nanti diperinci lagi di sini. Nah, yang pertama di situ ada merekrut dan organizing the project team. Jadi mengorganisir dari tim proyeknya seperti apa. Nah, berbeda dengan fase inisiasi proyek yang sebagian besar merupakan pekerjaan dari manajer proyek, di perencanaan proyek ini tergantung dari kerja tim yang sudah dibagi-bagi sebelumnya. Jadi pada bidang ini siapa yang ngerjakan dan ada kepala timnya atau ketua timnya seperti itu biasanya. Nah, karena memang nah, selanjutnya ada tim proyek yang sudah disusun tadi. Dia fungsinya sebagai supervisor langsung bawahan dari si manajer proyek seperti itu. Yang membawahi beberapa staf-staf ahli sesuai dengan bidang-bidangnya telah ditentukan sebelumnya itu pastinya. Nah, bidang-bidang itu kan pastinya dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang diketuai oleh supervisor atau ketua timnya dan di bawah pengawasan dari manajer tim atau manajer project. Nah, selanjutnya di poin selanjutnya itu ada menyempurnakan dari rencana proyek. Nah, hierarki dari aktivitas proyek ini disiapkan selama fase inisiasi proyek ini seperti yang sudah di tabel yang minggu sebelumnya di fase PMLC ya. Jadi di situ ada penyempurnaan rencana proyek itu melibatkan 4 aspek dasar dari pekerjaan. Di situ ada tugas proyeknya, selanjutnya ada sumber daya, ada jadwal proyek dan prioritas tugasnya, peran dan tanggung jawab anggota proyek, seperti itu. Nah, gambarannya di situ karena dari semua sumber daya proyek itu punya persyaratan tertentu. Nah, sebaiknya memang Oke, seperti itu. Nah, nanti juga ada namanya bagan GANT, GANTT. Nanti di bagan GANT itu sebentar, mana saya carikan. Di bagan GANT itu itu ada pembagian dari job desk-nya seperti apa. Jadi ada task name-nya. Jadi nama dari pekerjaannya itu dikerjakan oleh siapa dan waktu pengerjaannya berapa lama. Nah, itu semuanya ada di si bagan Gantt chart kayak gitu. Nah, selanjutnya di potential risk and opportunity analysis. Nah, di sini kita juga harus tahu ya bagaimana potensi dari risiko dan juga opportunity analysis itu di awal. Supaya kita bisa tahu hambatan-hambatan apa yang kira-kira berpeluang untuk menghambat dari kinerja proyek itu, risiko dan juga peluang.
analisis tersebut tidak hanya dilihat sebagai komponen integral dan juga kritis dari perencanaan proyek seperti itu. Namun manajer proyek harus menyadari pendekatan apa yang nantinya bisa digunakan untuk menyelesaikan potensi dari permasalahan tersebut. Nah, intinya analisis resiko ini dan juga potensi lebih merupakan tindakan preventif gitu ya, pencegahan daripada hal-hal yang reguler dalam suatu proyek. Bukan merupakan bagian yang reguler, tapi sebaiknya memang harus ada dalam suatu proyek. Jadi ada potential risk and opportunity analysis. Nah, itu juga kalian kalau biasanya kalau simpelnya gitu ya, bikin diagram atau bagan SWOT itu. Dia ada strength, threat, dan sebagainya. Nah, selanjutnya analisis resiko ini pada dasarnya bertujuan untuk membantu tim proyek sendiri berkembangnya nanti seperti apa ini. Dan juga respon kita bisa memberikan respon lebih cepat gitu ya terhadap permasalahan cepat dan cepat gitu. Dan selanjutnya kita masuk ke ini tadi ada contoh bagannya. Nah, ini ya, possible risk and preventive measures. Jadi itu ada misal dicontohkan loss of project personnel. Nah, itu misal kalau ada personal yang berkurang karena due to resignation, reassignment of duty, long-term absence such as illness, maternity leave, and etc. Di situ preventive measures-nya seperti apa gitu. Nah, itu always have a backup person for all critical areas who can quickly be reassigned with the minimum delays of productivity loss. Terus yang kedua, the ensure detailed and up-to-date documentation of work done by all project team members. Oke. Jadi yang pertama itu kan kita harus selalu punya backup gitu ya, orang yang nantinya bisa menggantikan di critical moment seperti itu. Dengan yang pasti dia bisa cepat dan produktivitasnya pasti harus lebih bagus seperti itu. Nah, di sini dan juga itu yang pertama, dan yang kedua, jadi untuk setiap anggota proyeknya itu dia harus mengupdate datanya itu setiap waktu gitu. Bisa sehari harus selalu diupdate sehingga nantinya kalau semisal dia cuti atau keluar gitu. Nah, itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengupdate data yang ada gitu. Tidak menghambat kinerja dari pekerjaan yang udah dia tinggalkan. Nah, seperti itu fungsinya update setiap hari gitu atau berfrekuensi. Nah, ini ada contohnya lagi, late delivery and delay availability of material, seperti apa penanganannya, ada processing error, bagaimana tindakan preventifnya, data error seperti apa. Nah, itu. Selanjutnya di project execution activities and methods, itu ada request for a proposal, special data acquisition and evaluation, ada technology acquisition and evaluation juga. Nah, ada application development strategies and techniques. Nah, ini juga pada tahap eksekusinya ya, dari kegiatan dan juga metode yang kita rencanakan di awal. Jadi kalau request for proposal pastinya ada 3 pendekatan yang kita pakai di sini. Ada sumber tunggal, ada standar juga permintaan proposal, atau bahasa
lainnya. Nanti ada yang namanya there are three common approach to outsourcing, namely sole resource, invitation to tender atau ITT, and request for a proposal atau RPF. Nah, as the name implies, outsourcing by sole source means the entire contract for a project is awarded to a single contractor without going through the competitive procurement process. Jadi, seperti namanya ya. Jadi, outsourcing dengan satu-satunya sumber berarti seluruh kontrak diberikan kepada satu kontraktor. Jadi ini ada kayak proposal terbuka gitu ya nanti. Ada yang sumber tunggal, ada yang tipenya undangan tender atau permintaan dari proposal. Ini macam-macam dari kita mendapatkan bagaimana kita menawarkan proyek gitu. Jadi ada yang sumber tunggal atau penunjukan biasanya, terus ada melalui undangan tender dan juga ada permintaan proposal seperti itu. Nah, selanjutnya perbandingan dari pendekatan untuk pengadaan sendiri itu seperti apa gitu kan. Nah, kalau misal kita pakai yang sole source atau yang pakai apa sih tadi? Sole source itu sumber yang pakai penunjukan atau satu gitu ya. Jadi dia tuh flexibility-nya low. Nah, selection time-nya short karena kita udah nunjuk aja udah tahu. Tapi untuk waktu seleksinya juga short ya. Soalnya kita udah tahu. Jadinya si rigor atau kekakuannya itu juga rendah gitu. Nah, tapi kalau kita pakai invitation to tender, nah itu dia flexibility-nya juga low. Nah, selection time-nya moderate, di waktu seleksinya juga dia moderate. Nah, tapi untuk si rigor atau tipe kekakuan gitu, kaku dalam procurement-nya itu dia moderate juga. Nah, yang paling tinggi itu ya permintaan proposal seperti itu atau RFP. Nah, selanjutnya kita di Spatial Data Acquisition and Evaluation. Nah, pada tahap eksekusi ini jadi akuisisi data ini seringkali dianggap sebagai bagian yang paling menantang seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya di pertemuan sebelumnya itu kan ada kayak bagian ya di mana kompleksitas dari pekerjaan seperti apa, terus sumber daya yang paling banyak dibutuhkan seperti apa itu di bagian si execution ini, project execution activities dan methodenya ini. Nah itu dia bagian yang paling menantang gitu kan, juga paling mahal karena sumber daya yang dibutuhkan memang sangat banyak dan tingkat kompleksitasnya juga tinggi gitu. Nah, namun untuk menjaga kualitas datanya sendiri, nah itu kita pakai siklus PLC itu tadi ya. Gitu. Kita harus bisa memakai siklus PLC itu dengan baik. Bisa bagaimana supaya semua hambatan itu bisa terselesaikan dengan sangat bagus. Selanjutnya ada di teknologi acquisition and evaluation. Nah, ini sebenarnya cuma sama aja juga. Kan kalau tadi spasial data ya, datanya seperti apa? Karena kita di manajemen proyek pertanahan gitu ya, jadi memang lebih ke spasial datanya itu seperti apa dan teknologinya nanti seperti apa, baik akuisisinya dan pada tahap evaluasi. Nah, yang terakhir yaitu application development strategies and teknologi. Nah, di situ berarti strategi dan teknik dari pengembangan aplikasi. Selain pembangunan
database mungkin seperti itu, atau proyek yang kita sedang kerjakan melibatkan sejumlah besar klien gitu ya pastinya, dan juga sumber daya yang dibutuhkan pada pengembangan dari proyek itu, misal baik teknologi maupun spasial datanya seperti apa. Nah, ini termasuk ada desain, pemrograman, pengujian, juga integrasinya nanti seperti apa gitu ya. Juga bagaimana itu bisa user friendly gitu, atau apa ya, bisa digunakan dengan baik, bisa digunakan dengan mudah. Nah, seperti itu. Juga bisa pada tahap ini itu kita pembuatan prototype itu biasanya dulu, karena nantinya harus diuji cobakan di tahap selanjutnya. Jadi biasanya pada tahap ini kita bikin prototype dulu, seperti itu, yang bisa dibuat dengan cepat dan banyak. Nah, selanjutnya pada tahap project monitoring and control, documentation and development, contract management and control, ada quality excellence and quality control. Di sini terlibat dalam monitoring ini. Ada mulai dokumentasi dari proyeknya, dan juga bagaimana kita penyimpanan dari proyeknya itu sendiri seperti apa. Nah, jadi dokumentasi proyek ini dalam konteksnya ya, itu mencakup semua dokumen yang dihasilkan mulai dari inisiasi proyeknya, terus selanjutnya di fase perencanaan, terus misal ada adendum tambahan. Nah, itu sesuai dengan jadwal proyek yang sudah ditentukan, sampai pada nanti pencatatan apa notulen dari rapatnya seperti apa, komunikasi dengan kontraktor mungkin, atau pihak-pihak yang berkaitan dengan proyek, pemangku kepentingan gitu ya. Laporan kemajuan itu biasanya penting banget. Jadi di awal ada laporan pendahuluan, laporan kemajuannya seperti apa. Nah, itu nanti dilaporkan semua, termasuk dalam dokumentasi proyek dan penyimpanan catatannya. Nah, manajer proyek ini nantinya juga harus memantau gitu ya kinerja dari proyek itu sendiri, kemajuannya, dan juga pastinya dia harus membuat laporan gitu secara berkala, laporan yang rutin dan berkala. Terus ada juga laporan kumulatif. Nah, laporan ini biasanya diselesaikan oleh manajer proyek, berisi sejarah dari proyek dari awal sampai ke titik tertentu yang menjadi kayak apa ya, titik tonggak pentingnya gitu, seperti itu. Nah, laporan ini juga biasanya menunjukkan tren kemajuan proyek. Jadi bukan hanya kemajuan tapi ada trennya kayak gitu. Trennya seperti apa? Apakah dia grafik naik, grafik lurus, stabil, atau naik? Di sini ada monitor. Nah, selanjutnya di kontrak manajemen and control. Di situ ada manajemen dan kontrol dari kontrak. Nah, di situ manajemen kontrak membutuhkan keterampilan atau skill dari orang yang cukup banyak gitu ya. Jadi manajer proyek nggak hanya berurusan dengan penyedia atau para pekerjanya, tapi juga dia harus bisa sebagai penghubung utama dari tim proyek dan juga pemangku kepentingan seperti itu dari berbagai aspek pastinya, disesuaikan dengan
tujuan dan spesifikasi proyeknya. Nah, kesalahan umum dari manajemen proyek itu biasanya menggunakan lebih dari satu kontraktor dalam proyek yang sama. Meskipun nggak jarang ya, sebuah proyek itu memang diberikan lebih dari satu konsultan gitu misalnya. Selanjutnya di quality assurance and quality control. Nah, di sini biasanya ini di slide sebelumnya tadi ada istilah QA and QC ya. Ada quality assurance and control quality itu. Quality control. Nah, sering digunakan bersama sebenarnya ada QA atau QC gitu biasanya. Nah, itu ada juga manajemen mutu atau QM. Nah, nanti aktivitas yang diterapkan apa pada tingkat organisasi sendiri, pada tingkat proyeknya, dan juga pada tingkat teknis. Itu semuanya dijamin atau dikontrol di QA dan QC tersebut. Berdasarkan apa? Biasanya pakai sertifikasi ISO 9000. Nah, pada QC tadi itu biasanya ada beberapa tes ya, ada tes unit, ada tes integrasinya, ada juga tes terhadap sistemnya seperti apa gitu. Nah, selanjutnya pada ini ada project closing and post implementation evaluation ya. Jadi situ ada keberhasilan dari penyelesaian tes penerimaan atau penerimaan dari apa tes yang udah kita lakukan gitu. Ada teknologi rollout activities. Jadi kegiatan peluncuran atau apa ya? Apa sih peluncuran dari teknologi atau kita bikin premier gitu. Dan situ umumnya kegiatan peluncuran ini atau si rollout activities ini apa ya? Sebentar. The project managers monitor the progress of the project by establishing a reporting system using two types of progress report. Nah, generally speaking, the typical rollout activities include but are not limited to the following. Jadi secara umum itu si aktivitas peluncuran ini nggak termasuk apa aja sih. Di situ ada site preparation for the implementation of the database system at one or more location. Jadi persiapan si site untuk implementasi sistem database itu tidak pada satu atau lebih lokasi. Selanjutnya ada hardware and software installation and testing. Di situ berarti penginstalan dan pengujian perangkatnya, terus pengembangan program pendidikan dan pelatihan dari pengguna, selanjutnya ada pengembangan fasilitas pendukung pengguna, selanjutnya pengembangan pelaporan kesalahan.
or problem reporting. Nah, selanjutnya ada di post implementation evaluation. Jadi di situ special database implementation is seldom one time endeavor. Jadi implementasi basis data spasial jarang yang merupakan nggak bisa satu kali testing gitu ya. In any case, when a project is complete, it is time to start thinking about its upgrade and enhancement. Jadi pada beberapa kasus ketika proyek itu selesai biasanya itu mulai saatnya untuk memikirkan dari peningkatan upgrade and enhancement dari proyek tersebut. Next, oke. Jadi itu sebenarnya udah semua kita bahas ya. Nah sekarang for this course, jadi apa ya, ringkasan course kali ini itu apa? Jadi itu gambaran singkat ya, dan komprehensif terkait dengan proyek manajemen itu sendiri. Jadi nantinya kalian diharapkan bisa membuat proyek yang simple gitu. Nah ini saya berharap nanti sebagian besar dari kalian bisa menduduki jabatan di manajer proyek, CIO, dan juga mungkin itu bisa di aplikasikan baik sesuai bidang dan juga di luar bidang. Nah, ini misal sama bidang ya bikin KJSKB, konsultan project kayak gitu. Nah, sebagainya. Nah, semoga ilmu yang udah saya sampaikan hari ini bermanfaat kepada kalian. Nah, nanti apabila ada yang perlu didiskusikan, silahkan nanti bisa kita diskusikan bersama di dalam baik WA group maupun di Kulon Forum. Itu sekian dari saya hari ini. See you next week. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.